anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat, tetap sehat, tetap menjalankan aktivitas dengan baik. Biar dunia lagi dilanda virus corona, tapi daya juang kita harus semangat. Hari ini siapa yang tidak hadir? Terima kasih karena kehadiran hari ini presentasinya sangat baik. Ibu pasti senang. Sebelum memulai pelajaran kita saat ini, terdahulunya kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Semoga doa yang kita panjatkan hari ini berkenan pada Allah yang Maha Kuasa sebagai penguatan dalam penerimaan materi kita saat ini. Kompetensi dasar kali ini menganalisis isi, struktur, kaidah dan kebahasaan dalam teks editorial. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik. Peserta didik menentukan isi, struktur, kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Pada materi kali ini, yang pertama Ibu akan menjelaskan. Yang pertama berkaitan dengan pengertian teks editorial. Yang kedua berkaitan dengan struktur kaidah teks editorial. Dan yang ketiga kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, sekarang Ibu jelaskan berkaitan dengan pengertian teks editorial. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita yang aktual yang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial, menimbulkan perbedaan pendapat. Teks editorial disebut juga sebagai tajuk rencana. Pada penyampaian dalam teks editorial meliputi sebuah fakta atau kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Dalam hal ini, fakta yang dimaksudkan berkaitan dengan 5W+1H. Di sini harus memiliki sebuah unsur-unsur berita. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sebuah kalimat yang fakta. Pada teks editorial harus memiliki sebuah kalimat fakta. Kalimat fakta adalah kalimat yang menjelaskan atau kalimat yang menerangkan sebuah peristiwa atau sebuah kejadian yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam kalimat fakta memiliki sebuah ciri-ciri. Yang pertama, berupa fakta. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, tempat, tanggal, waktu diperjelas. Yang keempat, berupa data kuantitatif. Di sini harus memiliki sebuah penjumlahan yang akurat atau yang terperinci. Berkaitan dengan pengertian teks editorial, sekarang Ibu akan menjelaskan berkaitan dengan struktur yang ada dalam teks editorial. Struktur editorial bersifat ekspositoris. Di sini memiliki atau berisi
atau menjelaskan 3 hal. Yang pertama, pengenalan isu atau yang disebut dengan tesis. Yang kedua, berkaitan dengan argumentasi. Dan yang ketiga, berkaitan dengan penegasan. Dalam hal ini, saya akan memaparkan berkaitan dengan pengenalan isu atau yang disebut dengan tesis. Pengenalan isu atau yang disebut dengan tesis itu termasuk pada pendahuluan. Pendahuluan yang dimaksudkan di sini berkaitan dengan pendahuluan yang ada pada teks editorial. Fungsinya mengenakan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Bagian berikutnya yang dimaksudkan di sana berkaitan dengan yang disajikan dalam sebuah teks editorial berkaitan dengan peristiwa atau persoalan yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, berkaitan dengan penegasan. Penegasan yang dimaksud dalam teks editorial berupa simpulan, berupa saran, atau rekomendasi. Di sana terselip harapan seorang redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Isu yang dimaksudkan di sini berkaitan dengan tesis. Setelah Ibu menjelaskan sebuah struktur dalam teks editorial, sekarang Ibu akan menjelaskan sebuah kaidah kebahasaan yang ada pada teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial tergolong ke dalam kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Ciri-ciri bahasa jurnalistik meliputi yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Yang kedua, penggunaan kata-kata populer. Yang ketiga, penggunaan kata ganti penunjuk. Dan yang keempat, penggunaan konjungsi kausalitas. Di sini Ibu akan memaparkan secara terperinci berkaitan dengan kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama berkaitan dengan penggunaan kalimat retoris. Penggunaan kalimat retoris sepertinya kita telah ketahui bersama bahwa kalimat retoris kalimat yang tidak membutuhkan sebuah jawaban karena pertanyaannya itu sudah ada jawabannya. Yang kedua berkaitan dengan penggunaan kata-kata populer. Di sini menggunakan sebuah kata populer memiliki sebuah tujuan agar pembaca mudah mencerna, mudah memahami, atau merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dan dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Yang ketiga, berkaitan dengan penggunaan kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, pada tempat, atau pada keadaan peristiwa yang menjadi fokus dalam sebuah ulasan yang dimuat pada teks editorial. Yang terakhir berkaitan dengan penggunaan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas atau kata penghubung di sini berkaitan dengan kata sebab, kata karena, sehingga, oleh sebab itu. Di sini berkaitan dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah-masalah yang dikupas atau masalah-masalah yang diangkat pada teks editorial. Demikian ulasan materi kita pada hari ini. Semoga membawa pencerahan baru pada diri Anda sekalian. Tetap semangat dalam menjalankan rutinitas
kita pada proses KBM ini. Salam perjuangan. Terima kasih. Dance.